Berjumpa lagi dengan Lause Devi dan Lause Ria di dalam Ibadah Online Genkis 19 Juli 2020. Tema firman Tuhan kita hari ini adalah Tuhan melihat. Mari siapkan diri untuk mengikuti ibadah online. Dan jangan lupa siapkan buku penghubung dan alat tulis untuk mengikuti aktivitas hari ini. Selamat mengikuti ibadah. Shalom Genkis, apa kabar? Lause yakin semuanya dalam keadaan yang sehat dan semangat pagi ini. Yes. Coba kita sapa dulu ya. Apa kabar Genkis? Luar biasa. Luar biasa. Yes. Nah, hari ini adalah hari yang kita tunggu-tunggu karena kita akan kembali beribadah. Dan sebelumnya, mari Lause ajak kita semua untuk memuji Tuhan. Kita mau menyanyikan satu pujian, Mata Tuhan Melihat. Semuanya bertepuk tangan, bersukacita, kita mau naikkan pujian ini. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Sekali lagi. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Nah, adik-adik, mata Tuhan selalu melihat. Tuhan selalu melihat apa yang kita perbuat. Oleh sebab itu, hati-hati waktu kita menggunakan tangan kita, kaki kita, dan mulut kita. Mari kita naikkan satu pujian, hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Sekali lagi kita naikkan pujian ini. Hati-hati gunakan mulut. Hati-hati gunakan. Katakan amin. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Beri kemuliaan Tuhan. Mari Genkids, sebelum kita jauh lebih dalam memulai ibadah hari ini, langsung ajak kita semua untuk sama-sama berdoa. Lipat tangan, tutup matanya. Lause Devi yang pimpin kita dalam doa. Tuhan Yesus, selamat pagi Tuhan. Kami bersyukur kalau hari ini kami boleh diberikan lagi hari yang cerah untuk bisa kembali beribadah. Tuhan Yesus, kiranya kami undang Roh Kudus yang boleh hadir di tengah-tengah ruangan kami saat ini, agar kami bisa merasakan hadirat Tuhan ketika kami beribadah. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk setiap kami yang mengikuti ibadah hari ini, berikan kami telinga dan juga biar kami untuk bisa duduk diam, tenang mendengarkan cerita firman Tuhan nantinya. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Mari Genkids, sebelum kita mendengar cerita firman Tuhan hari ini, Lause Devi ajak kita semua untuk ambil waktu tenang. Kita mau menyanyikan satu pujian, Firman Tuhan Ku Dengar. Kita mau nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh. Kita katakan bersama. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin
kami tanam di hati kami Tuhan. Ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolonglah daku. Sekali lagi Genkis, dengan sikap berdoa kita sama-sama katakan, Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolonglah daku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolonglah daku. Shalom adik-adik. Nah, kita sudah selesai memuji nama Tuhan tadi bersama-sama dengan Lause Ria dan Lause Devi. Saat ini kita mau masuk ke dalam firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, Lause Mevi mau ajak adik-adik semua untuk bersama-sama lipat tangan dan tutup mata. Kita mau berdoa ya, biar Lause Mevi yang pimpin doanya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari Minggu ini. Kami masih diberikan kesehatan, kami masih diberikan waktu untuk boleh bersama-sama beribadah. Dan saat ini, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus yang boleh memberikan kami kepandaian untuk kami boleh mengerti firman Tuhan yang disampaikan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, tema firman Tuhan hari ini adalah Tuhan melihat. Jadi, apapun yang adik-adik perbuat, Tuhan itu tahu loh, dan Tuhan melihat. Dan firman Tuhan hari ini juga masih merupakan lanjutan dari cerita Lause Chandra minggu lalu. Minggu lalu kita belajar bahwa Adam dan Hawa sudah jatuh ke dalam dosa, dan mereka diusir keluar dari Taman Eden. Sejak itulah keturunan Adam dan Hawa, anak-anaknya Adam dan Hawa, anak-anaknya lagi, cucunya, terus sampai ke masa sekarang kita hidup, pasti punya keinginan untuk berbuat dosa. Itulah yang disebut dengan dosa warisan. Nah adik-adik, hari ini kita juga mau belajar dari dua orang anak yang selalu ingin saja berbuat dosa. Namanya Hofni dan Pinehas. Siapa sih Hofni dan Pinehas ini dan bagaimana ceritanya? Yuk sama-sama kita buka ya dari Alkitab kita. Kita mau buka dari Perjanjian Lama, dari 1 Samuel, pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-11, sampai yang ke-26. Dari 1 Samuel, pasal 2, ayatnya yang ke-11, sampai yang ke-26. Nah, adik-adik bisa lihat di situ ada judulnya. Judulnya adalah Kejahatan Anak-anak Eli. Nah, betul adik-adik. Jadi Hofni dan Pinehas ini adalah anak-anaknya Eli, atau mungkin lebih sering didengar dengan sebutan Imam Eli. Nah, adik-adik perlu tahu dulu ya, apa sih imam itu? Imam itu adalah orang yang memimpin ibadah bangsa Israel pada saat itu. Kalau zaman sekarang, kita mungkin kenal dengan sebutan pendeta atau pastor. Nah, zaman dulu sebutannya adalah imam.
Imam ini juga termasuk tugasnya memimpin proses pembakaran korban persembahan. Kalau saat ini adik-adik memberikan persembahan mungkin dalam bentuk uang ya. Tapi kalau zaman dulu, persembahan buat Tuhan itu diberikan dalam bentuk korban persembahan bakaran. Yaitu bisa dari domba, dari kambing, itu disembelih kemudian dibakar. Ya adik-adik, Hofni dan Pinehas sebagai anak-anak Imam Eli, sesungguhnya mereka tahu apa yang boleh mereka lakukan dan yang tidak boleh mereka lakukan. Tetapi mereka memilih berbuat dosa, mereka memilih berbuat yang salah. Yuk sama-sama kita baca ya. Apa sih cerita firman Tuhan tentang dosa dan kesalahan yang dilakukan oleh Hofni dan Pinehas? Adik-adik bisa baca dari 1 Samuel pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-13. Lalu bacain ya. Setiap kali seseorang mempersembahkan korban sembelihan, sementara daging itu dimasak, datanglah bujang imam membawa garpu bergigi 3 di tangannya, dan dicucukkannya ke dalam bejana, atau ke dalam kuali, atau ke dalam belanga, atau ke dalam periuk. Segala yang ditarik dengan garpu itu ke atas, diambil imam itu untuk dirinya sendiri. Nah adik-adik, jadi dosa Hofni dan Pinehas adalah mengambil bagian yang bukan merupakan bagian mereka. Jadi yang tadi Rause bilang, korban persembahan itu dibakar, terus kemudian ada bagiannya adik-adik. Misalnya bagian kakinya itu untuk siapa, bagian dagingnya untuk siapa. Nah, dan semuanya sudah diatur. Tetapi Hofni dan Pinehas ini malah sengaja mengambil bagian yang bukan bagiannya mereka. Mereka mencucukkan garpu bergigi 3 dan daging yang tertusuk atau yang tertarik dari garpu itu akan mereka ambil adik-adik. Nah, selain itu ada lagi loh kejahatannya mereka. Biasanya adik-adik, korban persembahan bakaran itu harus dibakar dulu, baru boleh dibagi-bagi. Nah, tetapi kali ini Hofni dan Pinehas mau berbuat yang lain sendiri, mau berbuat salah. Yuk sama-sama kita baca ya, adanya di ayat 15. Bahkan sebelum lemaknya dibakar, bujang imam itu datang, lalu berkata kepada orang yang mempersembahkan korban itu, berikanlah daging kepada imam untuk dipanggang, sebab ia tidak mau menerima daripadamu daging yang dimasak, hanya yang mentah saja. Apabila orang itu menjawabnya, bukankah lemak itu harus dibakar dahulu, kemudian barulah ambil bagimu sesuka hatimu? Maka berkatalah ia kepada orang itu, sekarang juga harus kau berikan, kalau tidak aku akan mengambilnya dengan kekerasan. Jadi Hofni dan Pinehas itu tidak hanya memaksakan kemauannya mereka sendiri, tetapi mereka juga mengambilnya dengan paksa adik-adik, dengan kekerasan. Nah, Lause mau tanya nih, siapa di antara adik-adik yang suka paksa mamanya atau suka paksa temannya? Saya mau makan permen itu. Wah, adik-adik sama dong, kayak Hofni dan Pinehas ya. Jika ada adik-adik yang berbuat seperti itu, adik-adik harus tahu itu bukan perbuatan yang baik ya. Tetapi Lause percaya adik-adik semua adalah anak-anak yang baik ya. Semoga tidak ada yang maksa-maksa mamanya atau maksa-maksa temannya seperti itu. Nah adik-adik, masih banyak lagi perbuatan dosa yang dilakukan oleh Hofni dan Pinehas. Dan apa yang dilakukan Imam Eli sebagai ayah mereka? Imam Eli menasihati mereka bahwa semua yang mereka lakukan itu bukanlah perbuatan yang baik. Tapi, didengar nggak ya oleh Hofni dan Pinehas? Kalau adik-adik baca terus ayat firman Tuhan yang tadi, ternyata Hofni dan Pinehas ini tidak mendengar
nasihat dari ayah mereka. Karena Tuhan sudah mematikan perasaan mereka. Tuhan mau menghukum Hofni dan Pinehas. Nah, adik-adik, kita belajar ya dari Hofni dan Pinehas hari ini, bahwa mungkin orang lain tidak tahu apa yang diperbuat, tetapi Tuhan yang Maha Kuasa melihat semua yang dilakukan oleh kita. Sehingga adik-adik harus hati-hati. Setiap kali kita mau berbuat sesuatu, adik-adik harus berpikir terlebih dahulu. Yang mau dilakukan ini perbuatan yang baik atau perbuatan yang jahat ya? Perbuatan yang Tuhan senangi atau perbuatan yang Tuhan tidak senang? Perbuatan yang benar atau perbuatan yang berdosa? Nah, semoga dari firman Tuhan hari ini kita belajar bahwa setiap daripada kita itu diberikan hikmat oleh Tuhan dan harus kita pakai sebelum kita melakukan sesuatu atau mengucapkan sesuatu. Dan ingat ya adik-adik, kalau kita melakukan perbuatan yang benar, Tuhan Yesus akan sayang sama kita. Tetapi jika kita melakukan perbuatan yang berdosa, Tuhan Yesus akan menghukum kita. Jadi adik-adik, mau disayang Tuhan atau mau dihukum Tuhan? Adik-adik jadi yang memilih sendiri ya. Dan ingat-ingat, waktu mau melakukan sesuatu atau mau mengucapkan sesuatu, kita harus ingat, apakah ini perbuatan yang akan Tuhan sayang atau yang akan Tuhan hukum. Adik-adik, kita masuk ke dalam ayat hafalan minggu ini. Ayat hafalan hari ini diambil dari Mazmur 112 ayat yang pertama. Mazmur 112 ayat 1. Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Gampang kan adik-adik? Yang buat adik-adik yang sudah hafal, boleh direkam ya, dan videonya boleh dikirimkan kalau sekelasnya masing-masing. Dan kita sudah sampai di akhir dari cerita firman Tuhan. Mari adik-adik kembali kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami sudah belajar dari Hofni dan Pinehas, bahwa setiap perbuatan yang salah, setiap perbuatan yang berdosa akan menerima hukuman dari Tuhan. Tuhan Yesus, ajar kami supaya kami boleh mengerti mana yang perbuatan benar, mana yang perbuatan yang berdosa. Dan Tuhan Yesus yang boleh mengajar kami agar kami boleh selalu melakukan perbuatan yang benar. Terima kasih Tuhan, pimpinlah hidup kami agar hari demi hari kami boleh terus taat melakukan firman Tuhan, taat melakukan perintah Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hai Gen Kids, balik lagi nih sama Lause Andri. Hari ini Lause mau ajak adik-adik sekalian untuk beraktivitas. Ayo, siapkan buku penghubung dan alat tulisnya. Jangan lupa ya, sebagai anak Tuhan, kita harus tahu mana sih perbuatan yang benar, mana perbuatan yang salah. Nah, hari ini Lause punya di sini ada kata-kata yang kata-kata perbuatan benar dan ada kata-kata perbuatan salah. Hari ini
kita akan memisahkan yang mana sih perbuatan yang benar, yang mana sih perbuatan yang salah. Tentunya ada kolomnya, ya seperti ini kolomnya. Ya, nah kerjakan ya. Kalau sudah, ingat adik-adik, jangan lupa difoto dan dikirimkan ke website masing-masing. Gak usah tunggu ya. Bye. Mazmur pasal 40 ayat 9. Aku suka melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Tauratmu ada di dalam dadaku. Mazmur 40 ayat 9. Aku suka melakukan kehendak-Mu ya Allahku. Tauratmu ada dalam dadaku. Mazmur pasal 40 ayat. Aku suka melakukan kehendak-Mu ya Allah. Ya Allahku, Tauratmu ada dalam dadaku. Mazmur 40 ayat 9. Melakukan kehendak-Mu ya Allah. Tauratmu ada di dalam dadaku. Terima kasih. Mazmur 40 ayat 9. Aku suka melakukan kehendak-Mu ya Allahku. Tauratmu ada dalam dadaku. Mazmur 40 ayat 9. Aku suka melakukan kehendak-Mu ya Allahku. Tauratmu ada dalam dadaku. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Selamat siang, Hasil. Saya mau memberitahukan hari ini. Mazmur 40 ayat 9. Aku suka melakukan kehendak-Mu. Allahku, Tauratmu ada di dalam dadaku. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Laksawasi dan teman-teman semua. Hari ini aku ingin mempersembahkan satu lagu pujian. Guru pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Terima kasih. Ibadah online sudah selesai. Bagi adik-adik yang sudah menghafal ayat hafalan, kirimkan video ke Lause kelas masing-masing. Dan bagi Gen Kids yang sudah mengerjakan aktivitas minggu ini, jangan lupa untuk mengirimkan fotonya ke Lause kelas masing-masing. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.